yang didengar itu orang tuanya. Hati-hati kita makanya jadi orang tua dikasih kepercayaan punya anak, ya Anda diberi kepercayaan punya anak, seringkali kita nggak bertanggung jawab loh. Banyak. Ini ada Bang Sihol, silakan lanjut Bang Sihol. Baik, shalom Pastor Paul, shalom Pendeta Daniel Alexander, shalom Ibu Bapak semua. Terima kasih atas kesempatannya Pastor Paul. Pastor, ini saya jarang-jarang nih kumpul sekeluarga nih dengerin Pastor nih, saya lengkap nih, ada anak saya, ada istri saya. Anak saya itu 15 tahun Pastor, puji Tuhan ya. Malam ini semua kita kumpul dengerin Pak Paul. Pak Paul, ini saya mau kembali ke dunia roh. Nah, jadi gini Pak Paul backgroundnya. Putri saya itu kan 15 tahun, Amaris Raisa Tamara namanya. Dia dari kecil six sense-nya itu kuat. Dan sampai sekarang itu bukannya berkurang tapi tetap bahkan cenderung tambah kuat. Pernah kita konsultasikan ke pastor Katolik ke Romo gitu ya, karena istri saya kan kebetulan Katolik kan. Menurut Romo itu setiap orang lahir six sense-nya kuat, cuman bertambah usia karena segala macam ya, faktor luar segala macam, secara biasanya berkurang sesuai dengan porsi normal, tapi ada beberapa case itu menguat gitu ya, tetap bahkan menguat. Nah, saya ini antara percaya dan tidak percaya bahwa putri saya punya six sense yang kuat. Tapi ada satu yang pernah bukan saya uji ya. Jadi 5 tahun kira-kira 5 tahun lalu, 10 tahun lalu lah ya. Ada rekan saya, teman kantor saya, perempuan ya, udah almarhum, dia menderita kanker waktu itu. Nah, kami kan satu angkatan masuk di kantor itu kan, waktu itu kan 12 orang dan kita biasanya tiap bulan giliran lah ya, kebaktian di rumah masing-masing. Giliran di setiap rumah gitu ya, setiap bulan. Nah, satu saat giliran di rumah saya, teman saya itu almarhum Ira lah ya. Saya tanya ke Raisa kan, Cah, itu teman papa, Tante Ira kan sakit ya, gimana Cah, bisa sembuh kan nanti? Nah, dia waktu itu kan masih sekitar 5-6 tahun ya, dengan gaya anak-anak, dia bilang, Pak, yang perlu didoain omnya, bukan tantenya. Ya udah, berlalu begitu ya, si Ira ini meninggal ya. Ternyata setelah meninggal nggak nyampe 3 bulan, suaminya menikah lagi dengan pacarnya yang lama gitu ya, dan selentingan kanan kiri rupanya semenjak Ira sakit, affair itu juga sudah ada. Hal-hal seperti itu. Kemudian, nah saya kan pastor tahu kan sakit gitu kan, jadi dia nggak pernah mau ke rumah sakit besuk saya karena selalu menurut dia ada sesuatu yang mengikuti dia, ya, ada sesuatu yang mengikuti dia. Kadang tidak mengganggu, tapi ada beberapa yang minta tolong ya segala macam. Nah, dia kan dari tadi dengar nih ya, kuncinya dunia roh itu bagaimana. Salah satunya yang pastor sampaikan itu membaca, sering tiap hari lah membaca Alkitab, bermasuria, berdiakonia. Yang saya inginkan sebenarnya, atau yang mungkin mewakili dia ini, maklumlah ABG pastor ya, susah juga mungkin dia mau ngomong yang dia bilang, ini channel bapak-bapak, ibu-ibu semua Pak, katanya kan. Tapi intinya bagaimana saya bisa atau dia bisa melatih diri supaya lepas dari masalah six sense-nya ini, tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi lebih banyak dengan roh Tuhan dan roh kudus. Kalaupun roh kegelapan minta tolong ke si Raisa ya, pernah katakanlah misalnya saya tersiksa begono begini gitu segala macam ya, tapi tetap muaranya bagaimana supaya dia bisa
lebih berkomunikasi atau lebih bersandar kepada Roh Kudus dan Roh Tuhan dalam six sense ini. Mungkin kakak mau nambahin? Nih Om Paul nggak apa-apa. Nih ini istri saya. Boleh, ayo. Pastor ya, sekalian. Ya, boleh. Ya. Muka mama. Udah. Ayo Ibu. Iya. Jadi kalau kalau aku malah mau gini. Cerita dari mulai Opung. Ya. Kalau Opung dulu sebelum meninggal, ya. Itu dulu anakku tuh malah yang ngeliat terus gitu loh. Ngeliat terus ada sesuatu yang duduk di samping kaki kanannya. Terus aku telepon abang, terus abang bilang pindahin ke kamar sebelah. Kita udah pindahin, tapi terus anaknya bilang enggak. Jadi kuasa-kuasa kegelapan banyak banget. Nah, kalau seperti yang Bapak sebelum tadi saya dengar bahwa karunianya itu adalah suatu buah kutukan, saya nggak setuju. Karena kenapa? Karena saya ngalamin dia menolong seorang ibu yang anaknya menjadi guide tenggelam, dia yang bantu polisi untuk menemukannya malah. Jadi makanya pada saat itu ada beberapa, malah Bapak Uskup menyarankan untuk supaya dia tetap di jalannya, tapi cuman kita arahkan dan tidak boleh dikomersilkan gitu. Nah, yang terakhir, yang sebetulnya saya tertarik sekali untuk bicara dengan Pak Paul adalah pada saat papahnya banyak di rumah sakit. Ujian-ujiannya itu adalah dia pernah loh disamperin yang mengaku menjadi Lucifer. Pernah dia bertanya dengan saya, dengan papahnya dan beberapa orang, Lucifer itu kayak apa? Nah, kita serba salah ya mau ngomong, mau menjelaskannya bagaimana gitu ya. Terus keduanya pada saat peristiwa yang kedua adalah dia ketemu lagi dengan si yang ngaku Lucifer tersebut, itu ngaku yang gini, oke, kamu mau nggak jadi anak saya? Saya akan kasih kamu sesuatu. Apa? Kamu ingin punya uang kan? Dan dia mengajarkan dia, di depannya dia dikasih gambaran ada monyet, dan itu bisa difoto loh sama anaknya. Waktu itu saya dikasih tahu. Dan monyet itu dengan apakah? Oh, sebelum Opung meninggal, Opung Siantar, dia minta lilin. Dan di depan monyet itu dipasang lilin oleh si Lucifer itu. Ini kita ngomong dalam tanda ketik ya. Terus keluarlah uang-uang. Itu di depan dan dia bisa foto. Dan saya sampai terkaget-kaget, dan pada saat itu dia memakai lilin putih ya. Karena pada saat itu saya bilang di rumah nggak punya lilin hitam dan tidak punya lilin ungu. Dia mintanya seperti itu. Dia telepon saya pada saat itu. Saya dan abang ada di rumah sakit. Habis itu dia, saya langsung besoknya saya bilang saya harus pulang. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi yang kayak kemarin, ya. Sekarang sih dia. Nah sekarang dia sedang belajar krisma untuk supaya ya krisma itu kayak apa ya kalau di itu CD. Iya persiapan untuk itu. Jadi ya saya sih berharap katekisasi Katolik. Iya, katekisasi Katolik. Jadi kita mau supaya dia lebih ke arah di mana pengertian supaya bisa karena di waktu kita dites kan ya dia udah pernah dites kok dites di FKUI. Ini bentar nih Roman nih. Oke. Oke, itu Pastor dari kami. Terima kasih, Tuhan berkati Pastor. Ya, jadi ada dua hal tadi ya. Harus hati-hati juga ya. Apakah six sense itu selalu kutuk? Enggak loh, belum tentu loh. Ya, ada orang-orang kalau orang tuanya sudah di dalam Tuhan, ya kita ingat Filipus itu
anak-anaknya, keempat anak gadisnya punya karunia bernubuat, ya kan? Karena bernubuat itu kan melihat ke depan untuk sesuatu yang akan terjadi kan, nubuatan itu, dan dia ngomong gitu. Nah, jadi itu bisa juga sebuah karunia. Tetapi itu juga bisa menjadi sebuah kutuk. Artinya kita ingat di kisah para rasul ada orang yang diikat oleh roh piton, ya, roh ular piton itu, roh piton kan bilangnya kan, roh piton, roh jahat. Dan ada juga seorang yang teriak-teriak, inilah hamba Allah yang maha tinggi, itu kan seorang wanita itu. Nah itu ditengking loh, ya kan, ditengking, diusir setannya di dalamnya. Itu juga sama, jadi bisa jadi seperti itu. Jadi apakah anak-anak indigo ini berkat atau kutuk? Belum tentu, kita nggak mau dua-duanya, kita lihat orang tuanya juga, toh orang tuanya bagaimana dalam Tuhan apa enggak. Kalau itu tiba-tiba dari turunan, nah kalau saya kan dari turunan, dari keluarga, dari kakek buyut semua memang klinik-klinik begitu. Tetapi dulu saya ngelihatnya jelek-jelek terus. Anak saya juga ikut ya, yang perempuan itu. Jadi kalau ada orang jahat ya, dia langsung tahu, langsung pokoknya nggak nyaman aja, dia gelisah pokoknya sama orang jahat ini. Dari kecil nangis misalnya kan, kalau digendong langsung nangis, dia nggak mau. Saya tahu ini orang ini mau jahatin kita nih. Tapi kalau orang ini baik, pasti orang ini biasa-biasa aja. Sampai suatu ketika sahabat kami mau mengkhianati kami, dia nggak berani datang ke rumah, takut ketemu sama anak ini, teman saya ini, sampai begitunya ya dia ya. Karena dia ngerti, dia juga ngamatin. Setiap kali ini, ya dia memang punya karunia itu, saya bilang. Kalau karunia begitu, lalu bagaimana sebaiknya? Nah, saya nggak akan cerita tenging dulu ya. Saya pokoknya ceritanya bagaimana kalau sudah ada terjadi dalam keluarga kita. Kalau saya ajari dia untuk baca firman Tuhan sebanyak mungkin, ya baca firman Tuhan. Lalu ajari dia untuk takut hidup, takut akan Tuhan, supaya apa yang dia lihat itu dikuduskan. Kan firman Tuhan berkata kamu sudah bersih oleh apa firman yang kamu dengar kan. Jadi kita bacain firman Tuhan, dan firman itu jadi rema. Caranya gimana? Ya ajari dia buat berdiakonia dan bermarturia. Makanya saya nggak setuju dibawa ke gedung gereja itu, karena di gedung gereja akhirnya diajarin dogma. Orang tua itu yang bertugas mengajari anaknya loh, bukan guru sekolah minggu loh. Salah loh. Ya, yang bertugas mengajari anak-anak firman Tuhan itu orang tua, bukan guru sekolah minggu. Ya. Nah, itu yang kita seringkali kebalik-balik. Oh, guru sekolah minggunya ngomong begini, jadi dengar. Yang didengar itu orang tuanya. Hati-hati kita makanya jadi orang tua dikasih kepercayaan punya anak. Ya, Anda diberi kepercayaan punya anak, seringkali kita nggak bertanggung jawab loh. Banyak ya. Nah, saran saya adalah baca firman Tuhan. Dan yang kedua, ajari dia untuk selalu berdiakonia dan marturia dengan ekstrim. Ya, dengan radikal. Diakonia dan marturia dengan radikal. Hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah. Kalau orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah, masa sih ada kuasa jahat di dalamnya dia? Nggak mungkin dong. Selalu kita lihat tuh, orang-orang yang dikuasai roh jahat, itu orang-orang yang belum mengenal Yesus loh. Ya kan? Nah, tapi kalau kita dari keluarga, tadi kan kita dengarkan firman Tuhan, belum tentu Anda Kristen itu Anda pengikut Yesus loh, masuk surga. Karena Anda hidup di dalam kemarahan, di dalam kejengkelan, belum tentu loh. Dan mungkin saja kita belum lahir baru, Anda ngaku Kristen di live stream, di live YouTube ini. Belum tentu. Jadi datang sama Tuhan. Kita introspeksi dulu, kita benar apa enggak. Kalau kita sudah yakin, kita sudah di track-nya Tuhan Yesus, ya kita mulai lihat anak kita. Anak ini, wah ini anak saya indigo nih. Indigo ini bisa kena logam berat ya. Saya pernah baca satu jurnal kesehatan psikologis. Indigo itu bisa kena logam berat. Makanya beberapa orang-orang di perkotaan banyak yang indigo. Ya, anak-anak yang lahir di kota-kota metropolitan itu akhirnya banyak. Itu bisa kena logam berat. Mengapa bisa begitu? Karena itu menyumbat di bagian otaknya dia yang membuka fantasi-fantasi spiritual. Kalau saya bilang fantasi spiritual ya, karena kan tadi dia bisa memvisualisasikan apa yang dia rasakan, yang tiap hari dia rasakan. Nah, kalau udah begitu, gimana? Ya kita doa buat dia, kalau memang dia berguna untuk kerajaan Allah, ya kita doakan. Tetapi harus dikuduskan semua itu. Kalau memang itu tidak kudus, najis itu dari roh najis, biarlah Tuhan yang
menghalaukannya. Tetapi bila mana perlu ya kita hardik roh itu dari hidupnya dia. Tetapi kalau itu memang dari Tuhan, ya biar dikuduskan buat kemuliaan nama Tuhan seperti anak-anaknya Filipus. Ya kan, seperti anak saya, kita kuduskan buat Tuhan. Jadi kalau dulu saya ngelihatnya setan-setan, sekarang saya ngelihatnya malaikat terus. Nah, nanti kalau dia masih melihat arwah-arwah orang mati, mungkin hidupnya masih di dalam Hades. Supaya hidupnya di dalam Firdaus, bagaimana? Kan kemarin ya pelajaran tentang Firdaus dan Hades, kemarin kan kita sudah belajar kan. Kita mau hidup di mana? Di Hades atau di Firdaus, di Paradiso? Itu kan pilihan kita sendiri. Kalau kita tiap hari melihatnya setan, ya jangan-jangan kita masih di Hades. Itulah sebabnya tukang tenung di Endor itu bisa melihat arwahnya Samuel. Tetapi yang kita lihat, yang kita mau lihat kan kita sekarang adalah Paradiso, bukan orang-orang di Hades kan, bukan arwah orang mati kan, tapi kita mau lihat para malaikat kan. Nah makanya dididik satunya dengan firman Tuhan. Tapi bisa nggak diusir bahwa roh itu? Ya bisa roh itu diusir. Tapi kalau menurut saya ya anaknya Pak Sihol tadi itu memang harus ada ini. Kalau itu namanya harus pelepasan itu tadi. Pelepasan itu nggak harus dengan guling-guling sampai beker-beker, nggak begitu ya. Tuhan Yesus mah kalau ngasih pelepasan tuh cool banget ya. Pergi keluar. Nah ini menurut pendapat saya pribadi. Tapi saya tidak menolak ada pelepasan yang bahwa itu harus dilepaskan dari, karena Kisah Para Rasul juga menuliskan ada orang yang diikat roh piton gitu ya. Ada dituliskan seperti itu, roh jahat yang roh piton gitu ya. Dan ada yang itu yang diusir sama Paulus itu ya, wanita yang padahal ini baik loh. Ini dengarkanlah dia, ini hamba Tuhan. Wah, tapi sama Paulus dihardik ya. Hari pertama didiemin, lama-lama keberbekan juga kan, dihardik sama Paulus. Nah, menurut saya anak itu, menurut saya itu perlu pelepasan. Anaknya Bang Sihol harus diminta supaya keluar dari situ. Tapi bukan berarti itu masalah baik nggak baik, tapi kita mau kuduskan. Sehingga kalau memang itu karunia dari Tuhan, biarlah dia dilepaskan dari yang jahat dan dia masuk ke dalam paradiso. Sehingga yang dilihatnya itu baik. Ya kan? Kalau memang itu bakat, karena belum dikuduskan. Sudah dibaptis? Belum di dalam nama Yesus. Bang Sihol, mana tadi Bang Sihol? Mati nih. Saya nyalakan mikrofonnya ya. Silakan Bang Sihol. Sudah. Dia sudah baptis dalam nama Yesus, sudah komuni juga. Sekarang itu dia lagi ikut katekisasi Katolik, Pastor. Nah, kalau sudah dibaptis, ya sudah dia percaya dalam nama Yesus. Nah, sekarang orang tuanya minta, orang tuanya lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan, saya perintahkan pergi. Itu dong. Apakah Pastor, yang tadi yang kedua itu orang tuanya minta, maksud saya apakah bisa hanya saya dan istri saya membawa dalam doa? Jadi tidak harus ke gereja minta tolong pastor atau ngomong, enggak ini ya. Bisa pelayanan ya. Perjanjian baru itu tidak harus datang kepada pendeta, itu baru tahun 300 ada pendeta Pastor Romo loh. Kita dulu namanya cuma penatua, dan kita semua orang percaya itu diberi kuasa loh untuk mengusir setan-setan loh. Kalau memang itu dari kuasa jahat, ya. Jadi dihardik aja nanti Bang Sihol sama istri, ya, kedua doa malam-malam. Semua yang bukan dari Tuhan, mau malam ini ya, semua yang bukan dari Tuhan. Atau sekarang tumpangi tangan aja sekarang bareng-bareng kita doa. Ya. Sekarang dirangkul anaknya tumpangi tangan sama ibu kan, bareng-bareng kita doa saja kan sama-sama. Ya. Ya kan, sudah kumpul. Sebentar, dia lagi ke. Ya kita doa, kita nggak usah yang sampai bekan-bekan, yang cepetan, nggak usah cepat-cepat. Nah jadi begini ya, hal seperti itu saya banyak sekali menangani yang begitu itu, kita serahkan sama Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang punya karunia-karunia seperti itu, jangan terus anti atau terus kita malah sekarang kita duitin nih. Ya jangan. Di Alkitab ada dua pihak pokoknya. Ada yang dari si jahat dan ada yang dari yang baik. Artinya apa yang dari jahat itu memang bukan dari Tuhan, tetapi ada yang dari Tuhan. Masalahnya anak ini kan tidak pernah diserahkan kepada iblis. Anak ini kan memang kita sudah didik dari kecil di dalam Tuhan oleh orang tuanya juga.
ya kan? Ayo kita berdoa sama-sama ya. Namanya siapa? Raisa. Apa tadi namanya? Amaris Raisa. Amaris Raisa ya. Iya. Amaris Raisa. Halo. Hai. Hai. Kita mau berdoa buat kamu semua ya, buat kalian semua sekeluarga, supaya Tuhan menguduskan karunia yang kamu punya dan tidak ada penyusup-penyusup, sehingga membuat hal yang tidak baik di dalam hidupmu, ya. Makasih, Pastor. Oke, Amaris Raisa, sekarang titipkan doa saya dulu ya. Tuhan Yesus, saya Amaris Raisa, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengakui Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Dan hidup saya, Amaris Raisa, hanya milik Tuhan Yesus saja. Dan hidup saya, Amaris Raisa, hanya milik Tuhan saja. Tubuh jiwa roh saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tubuh jiwa saya dan roh saya saya persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang terjadi di dalam hidup saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah terjadi di hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang nggak usah tidukan saya, ya. Saya mau berdoa buat ini ya, buat orang tuanya Raisa dan buat Raisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan buat keluarga Bang Sihol dan anaknya khususnya Raisa ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun kontrak perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa atas Amaris Raisa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua karunia-karunia itu turun atas Raisa yang bukan dari Tuhan Yesus Kristus, yang bukan dari kerajaan sorga. Aku perintahkan engkau pergi di dalam nama Yesus. Engkau kuduskan semua penglihatan. Engkau kuduskan semua perasaan. Engkau kuduskan semua indera, panca inderanya, bahkan inderanya yang keenam. Engkau kuduskan semuanya. Mata hatinya, mata rohaninya. Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ikatan-ikatan yang dari nenek moyang, yang turun kepada aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sekarang berkuasa atas Raisa, Roh Kudus yang berkuasa atas Raisa, mulai hari ini kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di dalam hidup Amaris Raisa. Katakan sama-sama, amin. Amin. Terima kasih. Amin, ya. Terus setiap hari baca firman Tuhan yang banyak sebanyak-banyaknya ya. Orang-orang Ya. ADHD itu juga sama. Orang-orang ADHD itu juga sama ya. Pikirannya kan kemana-mana. Orang-orang yang schizofren. Nah itu selalu saya baca firman Tuhan. Kalau nggak bisa, kalau baca capek, audio. Terus saja hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah yang dilihat Lucifer? Apakah Lucifer itu? Lucifer itu bisa menyamar menjadi macam-macam. Tetapi saya selalu berkata, yang namanya Lucifer itu ya, Lucifer itu adalah apa yang namanya ya? Itu adalah sebuah bukan nama aslinya dari iblis ya. Karena kata Lucifer tadi itu disebutkan dua kali di Yesaya 14 ayat 12 dan di 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi Yesus pun disebut Lucifer loh di dalam Vulgata. Kata Lucifer itu kan berasal dari bahasa Latin kan, dari Vulgata. Jadi Alkitab kita berbahasa Latin. Ya, Lucifer. Nah, jadi si Hillel Ben Zakar disebut Lucifer, Yesus pun disebut Lucifer. Ya, jadi yang mana dong Lucifernya nih? Kita nggak ngerti. Tetapi kalau ada yang menawarkan materi dunia, itu biasanya dari yang jahat. Dan kita selalu diselimurkan dengan itu tadi kata-kata Lucifer itu tadi. Jadi jangan takut dengan yang Lucifer, diusir saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kita mau hidup kita milik Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan kita.
Jadi nama apapun yang selain itu, ya. Tuhan Ya. Yesus Kristus ini dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach. Jadi boleh-boleh saja bilang Yeshua HaMashiach, boleh bilang Tuhan Yesus Kristus, sama saja, ya. Gitu ya. Mungkin kecuali kalau ini Papi Daniel ada mau tambahan boleh ya. Papi Daniel boleh. Ada Papi? Terima kasih, Pastor. Ya. Nih.